Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amro Omar dengan NIM 221110244137. Pada video ini kita akan menjelaskan presentasi dari bab 1, bab 2, bab 3 dan program penjualan jam tangan. Anggota kelompok berisi Amro Omar, Muhammad Jabir Habibi Batubara, Muhammad Albert Putra Firman, Muhammad Maulana, Muhammad Jidan Said Razan, Fitra Aulia Rahmi, Widya Sekti, Ainaya Magfiroh, Siti Aulia Rahmah. Baik, pada paragraf 1 ini dilanjutkan langsung pada Widya Sekti. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Widya Saiti dengan NIM 221110244155. Di sini saya akan membacakan bagian latar belakang pada paragraf pertama. E-commerce ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara berbasis online yang menggunakan media elektronik. Di dalam dunia perdagangan, e-commerce menghadirkan banyak perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang dimaksud adalah proses jual beli tidak lagi seperti pada zaman toko konvensional yang memerlukan pertemuan dengan cara tatap muka. Penjualan dan pembelian kini hanya perlu melakukannya dengan secara online. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih mudah, efisien, dan nyaman. Oke, selanjutnya pada paragraf 2, pengguna teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang terus berkembang. Salah satu implementasi teknologi yang paling berdampak adalah electronic commerce atau e-commerce. E-commerce ini sendiri memungkinkan kita untuk memasarkan berbagai jenis produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital, dengan cara yang lebih efektif. Penggunaan e-commerce telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, terutama pada perusahaan skala besar. Hal ini dikarenakan e-commerce dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses bisnis dan membantu perusahaan bersaing di pasar global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lana. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana S dengan NIM 221102441205. Pada paragraf 3, menurut Turban DKK 2008, e-commerce merupakan jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Sedangkan menurut Kalakota dan Wiston 1997 mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut. Yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce merupakan pengertian informasi, produk atau layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Yang keempat, perspektif online. E-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. Selanjutnya, pada paragraf 4, penggunaan e-commerce pada saat ini merupakan syarat bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Agar perusahaan itu dapat bersaing secara global, banyak penelitian menekankan efisiensi dalam penggunaan e-commerce. Selain itu juga, penelitian banyak melihat dampak positif yang diberikan oleh e-commerce dibanding dengan dampak negatifnya. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rahma dengan NIM 221102441039. Paragraf paragraf kelima, pada penelitian ini akan dirancang suatu sistem yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan dapat diintegrasikan dengan sistem e-commerce yang ada. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi informasi dalam
industri e-commerce dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam menggunakan OOP. Berdasarkan uraian di atas, solusi yang akan ditulis dan diangkat dalam penulisan laporan ini berjudul e-commerce jam tangan. Paragraf ke-6. Dari latar belakang di atas, ada berbagai macam permasalahan yang dapat diidentifikasikan. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempermudah para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat dan efisien. Yang kedua, membuat program yang dapat menggabungkan e-commerce pada smartphone Android. Baik, di sini saya akan lanjut pada Mbak Bila. Bentar dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Amro Omar dengan NIM 22111024410337. Pada paragraf ke-7, di sini agar permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh atau menyimpang terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektivitas pemecahannya, maka penulis melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas pada penyusun laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuat aplikasi ini hanya untuk menyajikan pelayanan penawaran produk sekaligus pembelian. Yang kedua, proses pembuatannya tidak sampai pada keamanan untuk melindungi serangan dari hacker atau cracker yang akan merusak atau memodifikasi file. Pada paragraf ke-8, setiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Kedua, dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk secara efektif. Ketiga, solusi yang ideal terhadap kebutuhan konsumen akan metode belanja yang praktis, serta memberikan peluang kepada pihak toko untuk meningkatkan penjualan tanpa harus membangun toko yang membutuhkan biaya sangat besar. Yang keempat, untuk melengkapi salah satu syarat untuk akhir semester di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, jurusan Teknik Informatika. Baik, lanjut coach. Baik, lanjut konsep e-commerce. E-commerce singkatan dari electronic commerce, merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas cakupan e-commerce, membuatnya menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia. E-commerce memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa batasan geografis atau waktu. Dengan platform e-commerce, konsumen dapat dengan mudah menelusuri berbagai produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dengan cepat dan efisien. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Fitra Aulia Rahmi dengan NIM 22110244168. Di sini saya akan membacakan white box dan black box texting dalam e-commerce jam tangan. White box texting juga dikenal sebagai pengujian struktural atau pengujian kode, dilakukan dengan memeriksa struktur internal dari aplikasi e-commerce. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua jalur eksekusi kode telah diuji secara menyeluruh dan bahwa setiap bagian dari kode berperilaku sebagaimana mestinya. Dalam konteks e-commerce jam tangan, white box testing dapat digunakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen inventaris, sistem pembayaran, dan fitur-fitur lainnya berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada black box texting. Black box texting di sisi lain merupakan pendekatan yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internalnya. Tes dilakukan dari sudut pandang pengguna dengan menguji input dan output sistem tanpa pengetahuan tentang bagaimana sistem tersebut diimplementasikan. Dalam konteks e-commerce jam tangan, black box testing akan mencakup pengujian berbagai fitur seperti pencarian produk, proses pembayaran, pengelolaan keranjang belanja, dan lainnya untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan perspektif pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ainaya.
Perkenalkan, saya Aina Mokfri Islami dengan NIM 22111024411135. Jadi, framework Flutter adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka pengguna atau UI, aplikasi mobile, web, dan desktop secara cepat dengan menggunakan satu kode basis. Berikut adalah penjelasan singkat tentang Flutter beserta kelebihannya. Pertama, ada pengembangan cepat. Fitur hot reload memungkinkan iterasi cepat pada aplikasi, mempercepat siklus pengembangan. Kedua, ada kinerja unggul. Flutter menggunakan teknologi rendering langsung ke GPU, menghasilkan aplikasi responsif bahkan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Untuk kelebihan Flutter, pertama, pengalaman pengguna mobile yang lebih kaya. Flutter dioptimalkan untuk membangun aplikasi mobile yang memungkinkan Anda untuk membuat pengalaman pengguna yang lebih kaya dan responsif dibanding dengan aplikasi web yang diakses melalui browser. Kedua, performa yang lebih baik. Flutter menggunakan rendering langsung ke GPU, menghasilkan performa yang lebih baik dan responsif pada aplikasi mobile dibandingkan dengan aplikasi web yang mungkin memerlukan waktu unduh atau koneksi internet yang stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Said Rozan. Perkenalkan, nama saya Said Rozan Muzafah dengan NIM 211102441061. Selanjutnya ada konsep OOP. Pertama, kelas jam tangan. Dalam OOP, kita akan memiliki kelas jam tangan sebagai blueprint untuk membuat objek jam tangan. Kelas ini akan memiliki atribut seperti merek, model, harga, dan jumlah stok. Kedua, ada objek jam tangan. Objek-objek individu yang diciptakan dari kelas jam tangan akan mewakili jam tangan spesifik dalam inventaris. Setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk atribut-atributnya, seperti merek, model, harga, dan jumlah stok yang berbeda. Ketiga, ada encapsulation, pembungkusan. Detail implementasi seperti cara menghitung harga atau mengelola stok akan disembunyikan di dalam kelas jam tangan. Hanya metode yang relevan yang akan diekspos keluar, seperti metode untuk menambah stok atau mengupdate harga. Keempat, ada pewarisan. Misalkan kita memiliki jenis jam tangan, seperti jam tangan analog dan jam tangan digital. Kita dapat membuat kelas baru yang mewarisi atribut atau metode dari kelas jam tangan dan menambahkan atribut dan metode tambahan yang spesifik untuk jenis jam tangan tertentu. Kelima, ada polimorfisme. Meskipun kita memiliki berbagai jenis jam tangan, kita dapat menggunakan metode yang sama, misalnya tampilkan detail. Untuk menampilkan detail jam tangan, apapun, meskipun implementasinya berbeda tergantung pada jenis jam tangan. Keenam, ada abstraksi. Dalam aplikasi penjualan jam tangan, kita tidak perlu tahu detail implementasi dari setiap metode atau bagaimana jam tangan disimpan dalam basis data. Kita hanya perlu tahu cara menggunakan objek jam tangan untuk melakukan tindakan seperti menambahkan stok atau memperbarui harga. Selanjutnya, Albert. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arthur Firman dengan NIM 221110244137. Pada kali ini saya akan menjelaskan diagram alir penjualan jam tangan kami. Diagram alir penjualan jam tangan kami ini menggambarkan proses penjualan jam tangan melalui sebuah aplikasi. Berikut adalah penjelasan dari setiap langkah diagram alirnya. 1. Mulai, ini adalah titik awal dari proses. 2. Registrasi, pengguna harus mendaftar di aplikasi terlebih dahulu. 3. Login pada aplikasi, setelah registrasi, pengguna login ke aplikasi. 4. Lihat produk jam, pengguna melihat produk-produk jam yang tersedia. 5. Memilih jam yang diinginkan, pengguna memilih jam tangan yang ingin dibeli. 6. Pilih checkout, setelah memilih produk, pengguna memilih opsi untuk checkout.
7. Konfirmasi pembayaran, pengguna mengkonfirmasi detail pembayaran. 8. Pembayaran sukses, proses pembayaran berhasil dilakukan. Dan 9. Selesai, proses penjualan jam tangan selesai. Lanjut, use case diagram. Customer atau user adalah representasi dari pengguna atau pembeli yang berinteraksi dengan sistem. 2. Registrasi use case ini menggambarkan proses pendaftaran pengguna baru di aplikasi. 3. Login. Use case ini menunjukkan proses pengguna masuk ke dalam aplikasi dengan akun yang sudah terdaftar. 4. Lihat produk jam. Use case ini menggambarkan pengguna melihat berbagai produk jam tangan yang tersedia di aplikasi. 6. Pilih jam dan masukkan ke keranjang. Use case ini menunjukkan proses pengguna memilih jam tangan yang diinginkan dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja. 7. Check out. Use case ini menggambarkan pengguna melakukan proses check out setelah memilih produk. 8. Konfirmasi pembayaran. Use case ini menunjukkan proses pengguna mengkonfirmasi detail pembayaran untuk pesanan yang telah dibuat. Dan 9. Pembayaran berhasil. Use case ini menggambarkan bahwa proses pembayaran telah berhasil dilakukan dan transaksi selesai. Lanjut, di sequence diagram ini, kami menggambarkan alur interaksi antara pelanggan dengan sistem penjualan jam tangan, termasuk komponen-komponen seperti menu login, sistem, dan database. 1. Isi data login. Pelanggan memasukkan username dan password. 1.1. Data login dikirim ke menu login. 1.2. Menu login memverifikasi username dan password dengan database. 1.1. Setelah verifikasi berhasil, sistem menampilkan menu belanja. 2. Memilih brand jam dan memasukkan ke keranjang. Pelanggan memilih jam tangan yang diinginkan dan menambahkan ke keranjang. 2.1. Informasi barang yang dipilih disimpan di database. 2.1.1. Konfirmasi pesanan ditampilkan kepada pelanggan. 3. Memilih menu keranjang. Pelanggan membuka menu keranjang untuk melihat barang-barang yang telah dipilih. 3.1. Sistem meminta data belanja dari database. 3.1.1. Data belanja ditampilkan kepada pelanggan. 4. Memilih checkout. Pelanggan memilih untuk melanjutkan proses checkout. 4.1. Sistem menampilkan form checkout. 5. Mengirim dan form checkout. 5.1. Mengirimkan informasi pembayaran. 6. Menampilkan informasi pembayaran. Sistem menampilkan informasi bahwa pembayaran telah berhasil. Baik, saya Muhammad Jabir Habibie Batubara dengan NIM 22111124411091 akan melanjutkan ke use case skenario diagramnya. Ada aktor dan deskripsi. Objektif, untuk memungkinkan pelanggan memilih produk jam tangan tertentu untuk dibagikan kepada orang lain. Aktor ada pelanggan. Preconditionnya, pelanggan telah berhasil login ke aplikasi dan berada di halaman daftar produk. Pelanggan memiliki koneksi internet yang stabil. Main flow-nya, yang pertama pelanggan memilih produk jam tangan. Pelanggan menavigasi ke halaman daftar produk dan melihat-lihat jam tangan yang tersedia. Pelanggan menekan salah satu produk jam tangan tertentu untuk melihat detailnya. Yang kedua, sistem menampilkan prompt entry jumlah jam tangan yang akan dipesan. Sistem menampilkan prompt yang meminta pelanggan untuk memasukkan jumlah jam tangan yang ingin mereka pesan. Prompt tersebut menunjukkan jumlah maksimum jam tangan yang tersedia untuk dipesan. Yang ketiga, pelanggan memasukkan jumlah jam tangan yang diinginkan. Pelanggan memasukkan jumlah jam tangan yang ingin mereka pesan, pelanggan mengetuk tombol konfirmasi. Yang keempat, sistem memvalidasi pesanan. Sistem memvalidasi pesanan termasuk memastikan bahwa jumlah jam tangan yang dipesan tidak melebihi batas maksimum. Jika pesanan valid, sistem melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika pesanan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai kepada pelanggan. Yang kelima, sistem memproses pesanan. Sistem memproses pesanan dan menyelesaikan transaksi. Sistem menampilkan pesan konfirmasi kepada pelanggan.
Alternative flows. Yang pertama, produk yang dipilih tidak tersedia. Jika produk yang dipilih tidak tersedia, sistem menampilkan pesan produk yang Anda pilih tidak tersedia. Pelanggan dapat memilih jam tangan lain atau kembali ke daftar jam tangan. Yang kedua, jumlah yang dipesan tidak cukup. Jika produk yang dipilih tersedia tetapi jumlah yang dipesan tidak cukup, maka menampilkan pesan jumlah tidak cukup. Maksimalnya X. X adalah nomor produk yang ada. Pelanggan dapat mengubah jumlah yang dipesan atau membatalkan pesanan. Dan yang terakhir, post condition, jam tangan yang dipilih dibagikan kepada pelanggan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada diagram activities. Pertama, ada customer, dimulai dari customer. Customer melakukan pendaftaran, terus berlanjut ke database, ada validasi data. Setelah dari validasi data, divalidasi lagi apakah data valid, ya atau tidak. Kalau tidak, diulangi input datanya. Terus kalau iya, masuk ke halaman utama, pilih model jam buat customer. Terus customer memilih jam, terus ke sistem untuk nge-request, ke database mencari data, kembali lagi ke sistem menampilkan data, terus tampilan di customer konfirmasi datanya, iya atau tidak. Kalau tidak, dia akan kembali ke pilih jam. Kalau iya, konfirmasi data akan berlanjut ke simpan data. Dari sistem simpan data akan ke database data tersimpan. Setelah data tersimpan, bakal konfirmasi pembayaran di bagian sistem, kembali ke customer, pembayaran, dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan dengan NIM 2211102441001. Di sini saya akan melakukan pengujian black box. Di sini pada tabel pertama yaitu ada registrasi. Kita masuk dulu ke registrasi. Ini pada bagian pertama, user tidak melengkapi formulir yang dibutuhkan pada form, maka akan menampilkan peringatan untuk diharuskan mengisi formulir dengan benar. Jika kita kosongi, benar ya, ini diharuskan mengisi dengan benar. User telah melengkapi data, kembali ke halaman login jika berhasil melakukan registrasi. Mari kita coba. B-test. Startnya 123, 123, 123. Ini ya, B-test. Maka benar nih, langsung ke halaman login. Ini ada skenario user salah menginput data username dan password. Coba kita yang salah ya. Username atau password salah. Ini menampilkan peringatan mengisi formulir dengan benar nih. Dan nih. Jika ini ada lagi user memasukkan username dan passwordnya sesuai, maka masuk ke beranda atau home. Ini ada tampilan login sukses dan kita diarahkan ke home. Terus di bagian home, untuk dapat menambahkan barang ke keranjang, user dapat menambahkan barang ke keranjang. Ini kita tambahkan, maka benar masuk ya. User dapat menghapus data barang di keranjang, maka hal yang diharapkan menghapus datanya, maka barangnya akan dihapus dari keranjang. Ini kita geser, coba kita balik lagi ke sini, benar sudah hilang ya. Terus user melakukan checkout ketika tidak ada barang di keranjang. Sistem menampilkan peringatan tidak bisa melakukan checkout ketika tidak ada barang di keranjang. Ini karena kartnya kosong, jadi kita disuruh ngisi dulu, jadi kita tidak bisa melakukan checkout. User melakukan checkout ketika ada barang di keranjang. Mari kita masukkan ini dulu satu. Sistem menampilkan konfirmasi kelanjutan checkout dan menampilkan nominal di checkout sesuai nominal harga barang. Ini nominalnya ya.
Ini konfirmasinya, dan ini notifikasinya. Udah selesai, itu saja pengetesan black box. Kesimpulan dari PPT yang kami bacain tadi, saya dan teman-teman, itu merupakan gambaran komprehensif mengenai proses pengembangan aplikasi e-commerce jam tangan. Aplikasi e-commerce jam tangan yang dikembangkan menggunakan Flutter berhasil memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan responsif. Penggunaan Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi yang efisien untuk berbagai platform. Ya. Selanjutnya Amro Omar buat sarannya. Pada saran project ini, untuk memperbaiki dan memperkuat aplikasi, disarankan untuk meningkatkan keamanan guna melindungi data pengguna, memperbarui fitur aplikasi secara berkala, mengidentifikasikan strategi pemasaran digital untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, serta menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan di dalam industri e-commerce jam tangan. Baik, itulah presentasi dalam video ini. Itu saja yang ingin kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.